Coba ngomong sama istri, ya udah nggak ada masalah karena resep-resep saya pun kayak bahan-bahan ini tuh gampang semua didapat gitu. Akhirnya ya udahlah, ya udah kita bagi aja, kali aja dengan resep yang saya coba ini bisa jadi lahan rezeki buat orang lain. Dan rezeki juga udah ada ngatur, belum tentu di saya bagus nih, di orang lain bisa jadi bagus, kan nggak ada yang tahu. Ini udah ada airnya sih 4 liter, tadi udah aku masukin, cuman belum dimendidihkan. Oh gitu. Ini sekali masak emang 4 liter atau gimana nih? Jadi airnya iya 4 liter sekali masak. Jadi untuk satu resep itu aku bikin 500 gram. 500 gram ini coklat. Jadi nanti kita didihkan dulu ini airnya. Kalau udah mendidih baru kita masukkan bubuk coklatnya. Bubuk coklatnya ya. Kita nyalakan dulu. Biar mendidih. Nah, takaran inilah yang paling pas. Jadi aku balik lagi ke takaran awal. 4 liter ya. Jadi air putihnya itu 4 liter. Dicampur nanti susu UHT-nya itu 1 liter. Oh, ini 1 liter. Jadi nanti total adonan itu 5 liter. Oke, Bang. Udah didih ya. Nah, ini benar-benar sampai mendidih. Baru kita matiin. Nah, banyak juga yang nanya, Mas, kalau misalkan udah mendidih terus dicampur semuanya, apa perlu dinyalain lagi kompornya? Nggak perlu. Jadi cukup mendidih sekali, terus kita masukin coklatnya. Nah, kuncinya di sini nih. Jadi banyak juga yang cerita, kok bubuk coklat saya gumpal ya, nggak larut dan lain-lain. Salahnya di mana? Ya aku nggak tahu sih kalau merek lain ya, saya aku nggak tahu. Cuman kalau cara masakku benar-benar sampai mendidih, baru dicemplungin semuanya. Gitu. Ini coklatnya tadi berapa kilo? 500 gram. 5,5 berarti ya? Iya, 500 gram itu setengah kilo. Setengah kilo. Nah, harus diaduk, benar-benar diaduk. Dalam posisi api mati nih, Bang? Api mati aja. Tuh. Jadi fungsinya air itu cuma matengin aja gitu? Matengin, sama biar bikin larut bubuk coklatnya. Nah, ini kan masih mendidih nih. Iya, tuh. Pasti larut sih kalau diaduk terus. Yang ngaduknya harus rajin-rajin sih, Mas, 3 menitan. Oh, ini 3 menit nih? Lumayan. Lumayan ya? Iya, bener-bener sampai nggak ada yang kayak gini nih, gumpal-gumpal gini nih. Kan kelihatan nih kayak gini-gini nih. Iya, tuh. Nah, kalau ada ya tinggal di apa namanya, dipenyet-penyet gini aja nih. Tuh, terus aduk lagi. Harus bener-bener sampai larut, baru nanti dimasukin susu. Nah, oke, udah larut. Terus kita masukin SKM. KM. Susu kental manis. Kalau saya pakainya merek ini. Untuk satu adonan 500 gram, saya pakai 3 kaleng. Oh, 3 kaleng. 3 kaleng. Jadi sebenarnya selera, Mas. Jadi SKM ini kan untuk pengganti gula. Jadi saya bener-bener nggak pakai gula. Nah, jadi nanti ngaruhnya ke manisnya. Oh, gitu. Jadi nanti saran saya kalau teman-teman yang udah beli coklat saya dicicipin. Nanti kalau misalkan dirasa 2 itu masih kurang manis, ya udah ditambahin. Tapi kalau 2 udah dirasa udah manis, ya udah cukup 2, nggak apa-apa. Berarti manisnya itu bukan dari gula ya, dari susu ya, Bang? Benar, manisnya itu dari SKM-nya. Tapi kalau buat takaran 4 liter air, setengah coklat, setengah kilo coklat sama 3 ini sekarang udah pas nih, Bang? Kalau saya rasa pas, karena kan nantinya kena es batu ya. Iya. Jadi ketika dicicipin itu rasanya harus lebih manis. Jadi nanti ketika ditaruh es batu, dikasih es batu itu manisnya nggak hilang. Oh iya. Soalnya kalau nanti cair juga. Cair benar. Kalau cair, kalau manisnya kurang pasti kena jadi es batu lebih kurang lagi. Jadi adem ya. Benar. Kecuali kalau mau bikin yang adonan panas.
Ini kalau susu ini berapaan Bang? Kalau SKM saya dapat di sini tuh harga 10,5 Satunya? satu kaleng. Yang 300 berapa sih ini? 370 gram. 300 gram. 370 gram saya dapat 10,5. Mungkin di beberapa daerah beda-beda ya. Iya. Tapi sebelumnya pernah pakai yang lain gitu? Sebelum saya nemu resep ini, saya nyoba-nyoba beberapa merek. Yang paling cocok ya saya pakai merek ini sih. Ini bukan promosi ya. Iya. Harus endorse harusnya ya. Sama kopi susu ya. Ya cocok-cocokan lah, balik lagi, makanya saya bilang balik lagi selera. Jadi ada yang beli coklat saya nih, orang NTB, sama ada yang di Jambi juga. Dia bilang, Mas kalau untuk merek itu tuh di tempat saya agak susah nyarinya, boleh nggak diganti yang lain? Ya boleh, yang penting judulnya susu kental manis, sama susu UHT. Jadi UHT itu kan banyak mereknya, nggak hanya Diamond. Jadi kalau SKM itu fungsinya buat manis. Nah, habis ini kita kasih susu UHT. UHT ini saya pakai yang 1 liter. Nih. 1000 mili yang 1 liter ya. Untuk satu panci ini Bang? Satu panci, benar. Jadi kan totalnya tadi 4 liter air tambah 1 liter susu, jadi total 5 liter. Oh, 5 liter itu hitungannya udah sama UHT. Udah sama, ya, benar. Terus banyak yang nanya fungsinya UHT apa gitu kan. Kenapa tuh Bang? Jadi sebenarnya ini menurut saya sih ya, menurut saya tuh si coklat ini kan memang ada rasa pahit. Ya kan? Sama rasa pekat warnanya pekat nih. Yeah. Jadi sebelum dicampur UHT ini lebih pekat banget nih ya kan? Oh, iya. Kelihatan kan? Nah, ketika dicampur sama susu sebenarnya itu untuk penetral sih. Jadi rasa pahitnya itu nggak terlalu menonjol. Dan balik lagi ke selera. Jadi kalau memang dirasa daerah teman-teman jualan itu banyak yang suka coklatnya pahit, saran saya setengahnya aja, jadi 500 ml. Airnya yang 4,5 liter. Gitu. Jadi Bang? Jadi. Nggak perlu mendidihkan lagi. Nah, matang nih Bang ya? Ya, ini udah mateng nih. Nah, terus sekarang proses apa nih Bang? Udah. Ini tinggal dicicipin dulu dong. Proses mencicipi. Mencicipi dulu dikit aja, biar nggak rugi. Good. Sesuai. Perfecto. Dah. Nah, Udah ditutup. ditutup. Ya, nanti kalau ini udah agak adem, baru kita pindah ke danda. Oh gitu. Ini topping rotinya nih. Dia kan bisa dicocol nih. Ini kayak begini nih gambarnya nih. Nanti ini dicocol di rotinya. Jadi ini roti saya beli jadi, tinggal dipekin sendiri. Oh gitu. Ini namanya roti kuro Bang. Roti apa? Roti kuro. Khusus buat itu apa emang? Biasa ini dipakai buat roti kukus yang disobek, terus diisi diisi selai atau misis, terus dikukus. Ini dia rotinya, namanya roti kuro. Oh, roti kuro. Nih udah kayak gini, udah dipajang sini. Ini yang ukuran berapa Bang? Ini yang ukuran 16 oz. 16 oz itu kira-kira 250 mili kalau dicampur es batu segini.
Halo guys, ya. Jadi perkenalkan nama nama saya Ical. Saya pemilik dari Es Coklat Merdeka. Es Coklat Merdeka itu berdiri sejak 2 minggu kemarin, baru banget berdiri. Jadi untuk Es Coklat Merdeka ini lokasinya itu ada di daerah Kandang Monyet. Kalau orang lebih kenalnya itu di depan Gor Badminton Gunung 3, daerah Condet, Kramat Jati. Jujur ya, pertama kali buka ini kan saya nggak ada kepikiran bakal diliput sama teman-teman ini. Jadi nggak ada kepikiran juga buat ngekip resep, terus bakal franchise-nya lain, nggak ada. Cuma ketika pas hari kedua saya diliput sama teman-teman food blogger, terus saya coba ngomong sama istri, ya udah nggak ada masalah karena resep-resep saya pun kayak bahan-bahan ini tuh gampang semua didapat gitu. Akhirnya ya udahlah. Ya udah kita bagi aja, kali aja dengan resep yang saya coba ini bisa jadi lahan rezeki buat orang lain. Dan rezeki juga udah ada ngatur. Belum tentu di saya bagus nih, di orang lain bisa jadi bagus, kan nggak ada yang tahu. Itu aja sih. Berarti kalau abangnya mau welcome aja ya? Welcome. Tadi kan ada yang datang nih bang. Oh iya bener, dari Pejaten tuh. Tuh kalau misalnya ada nanti next ada yang datang mau belajar resep atau mau tahu coklat apa sih? Iya. Nah, abang welcome gak nih bang? Welcome banget. Jadi justru berkat dari teman-teman food blogger ini banyak yang nanya. Ada yang dari Sulawesi Selatan, dari NTB, dari Jambi, Kalimantan. Jadi bubuk coklat yang saya pakai juga ini udah saya kirim ke sana. Cuman kalau teman-teman yang dari daerah sekitar Jakarta nih, biar lebih mantep, monggo silakan main ke sini. Lihat cara bikinnya, nyicipin sekalian. Kalau misalkan selera kita sama, mantep buat jualan, baru boleh beli bubuk coklat di saya bisa, atau mau beli bubuk coklat di tempat lain, di toko kue, bahan roti dan lain-lain, merek beda, nggak apa-apa juga, nggak masalah. Tetap akan saya share juga resep-resep saya. Itu sih. Dan memang kemarin karena faktor kepepet juga, saya kepepet. Jadi ini tempat kan bekas saya jualan Indomie, terus tutup. 3 bulan ini tetap saya bayar sewanya, tapi saya nggak jualan apa-apa. Otomatis ngeluarin biaya cuma-cuma kan. Akhirnya kepepet. Udah ayo apa segera dengan modal yang sangat minim. Dengan satu resep tuh ya 1 kilo itu nggak nyampe 200.000. Alhamdulillah untungnya bisa 100%. Muter aja udah duitnya. Alhamdulillah sampai sekarang. Kalau boleh tahu nominalnya berapa sih bang? Itu modal tuh? Modal nih ya, kita hitung nih. Kayak ini saya bawa nih. Coklat ini udah 500 gram. Tadi udah saya pakai untuk adonan pertama. Ini segini nih, sekilo nih. Ini sekilo itu saya jual 85. Terus susu, kelihatan ya? Iya. Susu diamond ini kalau di saya dapat 17,5. Berarti berapa tuh? Udah 102. Susu Carnation SKM 3 kaleng saya pakai. Kalau 1 kilo berarti 6 kaleng, berarti 66.000. Iya. Udah 170. Udah, itu kalau modal bahan coklatnya ya. 170.000 bisa jadi 50 cup. 50 cup saya jual 8.000. Berarti 400.000. Itu belum paling ya ditambah biaya cup, terserah teman-teman. Kalau ini saya pakai yang agak sedikit premium, harganya memang sedikit mahal, sekitar 1.400. Cuma kalau teman-teman mau cari yang lebih murah di bawah 1.000 banyak, yang 800 itu yang di seal segala macam banyak. Ya paling modalnya itu satu kayak gini nih, nggak nyampe 4.000, mentok 4.000-an lah, dijual 8.000, ya bisa dibilang 100%. tuh 100% ya? 100%. Berarti kalau roti ini cuma topping aja atau gimana? Ya, kalau roti ini sebenarnya kalau di Semarang kan orang bisa makan minum di sini sambil santai, rotinya dicocol kayak coklat gitu kan. Kalau di sini sebenarnya udah ramai juga orang, jadi beli dibawa pulang pakai rotinya. Jadi ini rotinya dicocol kayak coklatnya. Selain roti juga ada Coco Crunch. Saya pakai kayak gini aja nih. Coco Crunch saya jual 1.000-an. Buat anak-anak nih. Jalan 2 mingguan ya? 2 minggu. Berarti kalau dari modal tadi udah balik modal dong? Alhamdulillah. Kalau dibilang balik modal, ya setiap hari alhamdulillah balik modal. Karena modal 200.000, alhamdulillah habis 50 gelas. Muter lagi beli modal besok. Itu kita aja. Harapan ke depan ya mudah-mudahan
outlet pertama yang saya bangun ini bisa berkembang pelan-pelan. Kemarin juga banyak kan nanya, Mas, udah siap maksudnya buka menerima franchise dan lain-lain nggak? Jujur kalau untuk saat ini saya belum siap. Karena brand saya sendiri itu juga belum pede lah, saya ngejual nama saya itu belum pede maksudnya. Jadi kasihan juga kalau nanti ketika saya memanfaatkan momentum buru-buru nggak kuat, takutnya hanya kalau kata orang sekarang bilangnya FOMO ya. Jadi hanya euforia sesaat, habis itu nggak keurus. Saya nggak mau. Jadi saya kuatin brand saya dulu, nanti baru saya kedepannya bisa franchise lah. Ini di video-video sebelumnya juga saya nggak bosan menyampaikan buat teman-teman, kita sama-sama belajar. Yang penting kalau udah punya ide, coba lakuin dulu. Memang modal terbesar itu kata orang adalah uang atau biaya ya. Tapi menurut saya itu modal terbesar ya udah ngelakuin, ada ide lakuin. Habis itu sambil dikoreksi. Kayak saya ini masih banyak banget PR, terutama masalah branding. Di gelas masih kosong, nggak ada logo dan lain-lain, di spanduk juga nggak ada logo. Makanya saya bilang franchise saya belum siap. Sambil berjalan, masyarakat sini udah mengenal produk es coklat saya, sambil saya benahin branding. Nanti ke depannya insya Allah lah banyak PR, coba saya benahin, ya udah. Yang penting lakuin aja dulu. Rezeki nggak ada yang tahu.